Ketika kamu mengamati bagian kecil ekosistem seperti ekosistem pada lingkungan di sekitar rumahmu atau bagian besar ekosistem seperti ekosistem lautan, kamu dapat melihat adanya hubungan keterkaitan antara sesama organisme pada ekosistem tersebut. Organisme pada ekosistem tersebut tidak dapat hidup sendiri, selalu bergantung kepada organisme lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dan abiotik, dan terjadi interaksi antar sesama komponen biotik. Halo semuanya, pada video kali ini kita masih membahas tentang ekosistem. Pada video sebelumnya, kalian tentu masih ingat kita sudah membahas tentang komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, pada video kali ini pembahasan dilanjutkan dengan interaksi antara komponen dalam ekosistem. Baik interaksi antar komponen biotik maupun interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain atau disebut juga dengan interaksi antar sesama komponen biotik dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan merupakan interaksi makan dan dimakan dengan urutan dan tingkat tertentu, dan dalam proses tersebut ada perpindahan energi antar jenjang organisme. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan bergerak secara linier dari produsen ke konsumen teratas. Berikut ini satu contoh dari rantai makanan, di mana tumbuhan merupakan produsen dan tumbuhan dimakan oleh konsumen satu yaitu tikus, dan konsumen satu tikus dimakan oleh konsumen dua ular, dan ular yang merupakan konsumen dua dimakan oleh konsumen tiga yaitu elang. Dan dekomposer yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan, dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Jaring-jaring makanan sering disebut juga dengan sistem sumber daya Perbedaan jaring-jaring makanan dengan rantai makanan adalah organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan mempunyai beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi. Sedangkan dalam rantai makanan, organisme yang berperan menjadi konsumen hanya memiliki satu pilihan makanan saja. Organisme dalam rantai makanan lebih sedikit. Jika dalam rantai makanan dapat ditarik lurus siklusnya, berbeda dengan jaring-jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan dapat menciptakan garis-garis yang saling bersilangan, karena satu makhluk hidup dapat memakan lebih dari satu jenis makhluk hidup lainnya. Contoh jaring-jaring makanan dapat kamu lihat pada gambar, di mana konsumen pada tiap tingkat lebih dari satu, menunjukkan bahwa jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai. Piramida makanan menggambarkan perbandingan komposisi, jumlah biomassa dan energi dari produsen sampai ke konsumen puncak dalam suatu ekosistem.
Dalam sebuah ekosistem, tumbuhan sebagai produsen yang mempunyai jumlah populasi yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat trofik lainnya. Jumlah dari populasi produsen lebih besar dari konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Berdasarkan dari perbedaan tingkat populasi ini, bisa digambarkan sebuah diagram bentuk piramida. Hubungan yang terbentuk antara suatu organisme dalam piramida makanan yaitu kerucut seperti piramid. Bila dalam rantai makanan digambarkan dalam satu garis lurus atau linier, maka dalam piramida makanan ditunjukkan dalam tingkat trofik suatu ekosistem. Don't catch you slipping, never know. Selain rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dapat terjadi melalui bentuk hidup bersama, yaitu disebut dengan simbiosis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya burung jalak dan kerbau. Burung jalak hinggap dan memakan kutu-kutu yang ada pada tubuh kerbau. Burung jalak mendapatkan makanan dan kerbau akan bersih dari kutu-kutu yang mengganggu. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora mempunyai interaksi yang baik dengan ikan hiu. Ikan remora biasanya hidup berkelompok di dekat ikan hiu. Tujuannya agar terhindar dari predator, sementara kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contohnya nyamuk malaria dan manusia. Nyamuk malaria yang terinfeksi parasit Plasmodium dapat menyebabkan kerugian pada manusia melalui gigitannya, sehingga manusia yang sudah terkena gigitan nyamuk tersebut dapat menderita penyakit malaria. Selain simbiosis, pada interaksi antar komponen biotik ada juga istilah predasi dan kompetisi. Predasi adalah interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Kesannya jahat ya, tapi memang perannya seperti itu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Sedangkan kompetisi merupakan persaingan yang terjadi di antara dua spesies untuk mendapatkan makanan. Kebutuhan makhluk hidup dapat dipenuhi dengan bantuan dan dukungan dari lingkungan di sekitarnya. Sebaliknya, keberadaan komponen biotik juga mempengaruhi kondisi lingkungan atau komponen abiotik, sehingga terjadi interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Contohnya, cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Contoh lain, tumbuhan juga membutuhkan karbon dioksida untuk berfotosintesis. Sebaliknya, tumbuhan berperan menjaga kestabilan komposisi udara agar dapat mendukung kehidupan organisme. Keseimbangan alam akan terpelihara bila komposisi komponen-komponennya, yaitu komponen biotik maupun abiotik, dalam keadaan seimbang. Tugasmu, perhatikan gambar berikut. Berapa rantai makanankah yang terlihat pada gambar jaring-jaring makanan tersebut? Apakah rantai makanan yang satu dengan yang lain saling berhubungan?
dijelaskan. Pada bagian akhir pembahasan tentang ekosistem kali ini adalah adanya beberapa macam ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia seperti laut, hutan, sungai, gurun, dan lain-lain. Sedangkan ekosistem buatan dibuat dengan sengaja oleh manusia seperti waduk, kolam, sawah, akuarium, dan lain-lain. Demikianlah pembahasan tentang pola interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Semoga menambah pemahaman kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa.